Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya pada siang hari ini? Saya berharap semuanya Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Sekalipun kita bertemu di ruang virtual, namun tidak mengurangi rasa semangat kita Bapak Ibu untuk mengikuti ruang virtual kita. Baik, pertama-tama sebagai umat yang beragama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta kita atas segala rahmatnya kita boleh berkumpul dan bertemu di ruang virtual kita ini. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam diseminasi ataupun pengimbasan budaya positif pada saat ini. Saya selaku moderator dari acara ini ingin menyampaikan ucapan mohon maaf apabila nanti terdapat kekurangan selama berjalannya acara ini atau ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan di hati ketika room kita berlangsung Bapak Ibu. Jadi untuk memulai acara kita, saya mengundang Bapak Abdul Hamidran untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Abdul. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Pak Rimhot sebagai moderator. Bapak dan Ibu, mari kita mengheningkan diri sejenak seraya kita berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta untuk kelancaran dan keberkahan acara kita ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Hamidran yang sudah memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu yang saya cintai dan Bapak Ibu yang saya sangat muliakan, sebagaimana flyer yang sudah disebarkan kepada kita semuanya bahwa hari ini kita akan membahas pentingnya mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini adalah materi yang sangat penting dan materi yang sangat memiliki manfaat yang sangat banyak bagi kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu tidak rugi kalau sudah bergabung dengan kita pada saat ini untuk mendengarkan ataupun untuk mengikuti beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama, misalnya dalam penerapan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Tentu banyak hal yang akan kita bahas Bapak Ibu mengenai budaya positif ini. Ada banyak persoalan yang kita lakukan sebelum kita membahas ataupun mendiskusikan beberapa hal mengenai budaya positif ini. Tentu banyak nanti ketika kita belajar nanti mengenai budaya positif ini, oh ternyata Bapak Ibu nanti akan flashback lagi ke belakang, ternyata apa yang kita lakukan itu apakah sudah pas atau belum gitu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, saya perkenalkan nama saya Rimhot Sinaga sebagai moderator Bapak Ibu. Kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan, diseminasi dan penerapan pentingnya mewujudkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu boleh mempersiapkan penanya ataupun bukunya, atau ada nanti hal-hal yang perlu didiskusikan, boleh nanti didiskusikan dengan narasumber kita. Oleh sebab itu, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, saya juga tidak mau lagi berlama-lama, karena saya ingin sebenarnya Bapak Ibu menggali ide-ide ataupun saya ingin mengeksplor lagi tentang budaya positif ini supaya bisa saya bawakan ke sekolah saya. Oleh sebab itu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu narasumber kita. Kami persilakan, Bu. Terima kasih Pak Rimhot yang sudah bersedia menjadi moderator kita dalam acara webinar hari ini. Saya sapa Bapak Ibu seluruhnya. Selamat siang Bapak Ibu, semangat. Selamat siang, semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam webinar hari ini. Pentingnya mewujudkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, saya izin share screen. Kita akan belajar bersama-sama apa sih pentingnya budaya positif dan bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah. Bersama saya, teman belajar Bapak Ibu, Novianti Herlina, saya juga
merupakan CGP Rekognisi Angkatan 9. Saya juga fasilitator CGP Angkatan 9 dan saya guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 3 Pangururan, Kabupaten Samosir. Oke, Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya, sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita sebagai petani. Ya, Bapak Ibu guru, kita adalah petani. Di mana kita hanya bisa menanam padi tersebut, menuntun tumbuhnya padi, kemudian memperbaiki, memelihara, merawatnya. Kita tidak bisa mengubah padi tadi menjadi jagung atau jagung menjadi padi. Jadi tugas kita Bapak Ibu adalah menuntun tumbuh kembangnya tanaman yang kita tanam di lingkungan sekolah kita. Nah, dari pemaparan Ki Hajar Dewantara mengenai tugas dan peran kita, kita dapat pahami bahwa itu sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru kita sebagai pendidik mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, dan juga kita berperan sebagai menjaga dan melindungi murid dari hal yang tidak baik. Dengan begitu, karakter murid dapat tumbuh dengan baik. Sebagai contoh nih, murid yang tadinya malas itu menjadi rajin, jadi semangat, bukan sebaliknya. Jadi murid akan mampu menerima pembelajaran yang kita berikan bila lingkungan yang ada di sekitarnya itu nyaman dan aman. Sebab selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Demikian juga kita kan Bapak Ibu. Kalau lingkungan kita aman, nyaman, tentu proses pembelajaran itu dapat kita terima dengan baik. Namun kalau kebalikannya, ada tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran itu pun sulit kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu, dari penjelasan si Ki Hajar Dewantara ini, kita bertanggung jawab sebagai guru, bertanggung jawab menciptakan suatu lingkungan yang positif, di mana warga sekolah, ya, yaitu ada guru, ada murid, ada kepala sekolah, ada komite, banyak hal lagi warga sekolah yang ada di sekolah, itu saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Untuk apa? Menciptakan sebuah kebiasaan baik, agar kebiasaan baik ini menjadi karakter yang baik, dan terwujudlah budaya positif. Jadi suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses bersama, belajar bersama, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Jadi perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Jadi di sini tanggung jawab guru adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid tersebut. Nah, kita mau lihat ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi William Glasser meluruskan miskonsepsi ini, di mana ada ilusi tentang guru dapat mengontrol murid. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Nah, kalaupun terjadi demikian, itu karena apa? Karena murid sedang memberikan izin kepada guru tersebut untuk mengontrolnya. Kemudian juga ada ilusi tentang semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat dilakukan. Padahal sebenarnya segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu itu juga merupakan suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, miskonsepsi yang ketiga, ada ilusi mengenai kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik
dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu sebenarnya membawa murid kepada identitas yang gagal. Nah, yang terakhir miskonsepsinya adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal sebenarnya perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan itu dapat terbentuk dari perilaku yang memaksa tadi. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat stimulus respon ke teori kontrol. Di mana Stephen Covey mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita, skema dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita lihat di sini, di bagian stimulus respon, di mana realitasnya kebutuhan kita sama. Nah, kalau masuk ke teori kontrol, bahwa realitas kebutuhan itu kita berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu untuk teori kontrol. Jadi kita sekarang mau dibawa dari stimulus respon ke teori kontrol itu sendiri. Sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Nah, kebanyakan kita sebagai guru ya sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Kenapa? Karena kita sering juga berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti anak-anak itu akan bisa belajar dengan baik. Nah, ada juga berpendapat begini, bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan sebagai seorang guru. Banyak juga kita yang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada sebuah peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali hukuman itu. Nah, jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Dan kita cenderung juga menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain akan mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai sebuah kemerdekaan, atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri, yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita itu perlu pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau disebut motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi merdeka menurut Ki Hajar adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam membuat perintah untuk dirinya sendiri. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, tujuan kita sebenarnya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, di sini dia ada nilai-nilai kebajikan
ya yang kita sepakati bersama di dunia pendidikan saat ini, yaitu nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan, ya Bapak Ibu, itu merupakan sebuah payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai inilah yang menjadi pondasi bagi kita untuk berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya ini dia, profil pelajar Pancasila yang kita kenal saat ini. Ada nilai berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan yang pertama tadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kita masuk sekarang ke teori motivasi. Danny Gosen membagi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, Bapak Ibu, di nilai yang di motivasi yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang tingkatannya itu terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memiliki motivasi ini, dia itu cenderung menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dan dia juga akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya orang-orang seperti ini, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, jadi motivasi yang pertama ini itu sifatnya masih eksternal. Nah, kalau yang kedua juga tetap masih eksternal, di mana untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini memang ada satu tingkatan lebih tinggi daripada motivasi yang pertama. Jadi di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau penghargaan dari orang lain yang menurut mereka itu penting dan juga akan meletakkannya ke dalam dunia berkualitas mereka. Jadi mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah, mendapat pengakuan ataupun imbalan. Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya apabila saya melakukannya? Nah, di sini orang-orang yang punya motivasi ini akan melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang diyakini tersebut. Jadi, motivasi ini membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilaku ini adalah sifatnya internal, ya, bukan eksternal, dari dalam diri sendiri. Nah, jadi tujuan dari disiplin positif, ya, Bapak Ibu, adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tugas kita, Bapak Ibu, menanamkan motivasi yang ketiga ini kepada murid kita. Ya, supaya mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, tadi kita membahas mengenai hukuman membawa murid mendapat identitas yang gagal. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat bahwa identitas gagal itu hukuman, bahwa disiplin itu adalah identitas sukses, di mana disiplin terbagi dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, kita lihat sejenak bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi adalah sebuah pilihan. Nah, hukuman juga, ya Bapak Ibu,
membuat seseorang tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Nah, kalau konsekuensi memang tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi memberikan penguatan kepada murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, hukuman itu adalah korban mendapatkan keadilan. Sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Di restitusi korban mendapatkan gantinya. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami daripada hukuman dan disiplin di sini, ya, kita lanjut. Nanti kita akan ada kuis ya untuk memahami hukuman dan disiplin itu sendiri. Nah, untuk di hukuman itu negatif, konsekuensi netral, dan restitusi itu positif. Nah, kalau di hukuman sering sekali itu ya terucap, awas ya kalau dilakukan lagi ada seperti ancaman gitu. Sedangkan di netral, di konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Sedangkan pada restitusi, kita bertanya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, ini dia, bahwa hukuman adalah mode paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus respon, dan restitusi itu teori kontrol. Di slide sebelumnya kita mau mengubah stimulus respon ke teori kontrol. Jadi kita lanjutkan materinya, Mbak Ibu. Nah, di sini kita melihat bahwa hukuman itu membuat murid menyembunyikan kesalahan. Dan juga ada konsekuensi murid jadi taat peraturan. Sedangkan di restitusi, murid belajar untuk memecahkan masalahnya. Nah, hukuman itu dibuat oleh guru, sedangkan konsekuensi dibuat bersama guru dan murid. Restitusi dibuat oleh murid sendiri. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, selama ini Bapak Ibu, yang mana yang kita lakukan kepada murid kita? Apakah kita memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai hukuman atau konsekuensi, saya akan bagikan ini kuis untuk kita dikerjakan hari ini. Ya Bapak Ibu, kita mau lihat dulu seberapa dalam kita memahami hukuman dan konsekuensi. Ada saya bagikan di kolom chat. Oke, silakan Bapak Ibu diakses. Oke, sudah bisa Bapak Ibu diakses kuisnya? Saya kirim kembali link kuisnya. Bagaimana Pak Rim, bisa diakses kuisnya? Oke, Ibu Ami gimana? Bisa? Oke, masih belum ada yang bergabung di kuisnya ya.
Ayo Bapak Ibu diakses dulu kuisisnya untuk lebih memahami apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kita dorong dia untuk menyelesaikan masalah sendiri. Setiap pagi, mana Bapak? Jam 7 pagi baru Oke. Saya akan bagi dalam modus kertas aja, ya Bapak Ibu, biar bisa diakses nih. restitusi itu ngobrol dengan Baiklah, saya akan bacakan saja ya Bapak Ibu ya, soalnya untuk kuisnya. Nah, Bapak Ibu boleh buka mikrofonnya untuk menjawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, apakah itu sanksi atau konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali dengan tulisan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Boleh silakan yang raise hand? Hukuman, Bu. Hukuman? Mencatat 100 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman, Iya. Bu. Konsekuensi, Bu, karena berasal dari si siswa. Oke, benar Ibu. Konsekuensi. Karena juga berkaitan dengan masalahnya, yaitu terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi, begitu ya. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau Hukuman, Bu. Hukuman itu konsekuensi. Ya, Pak Abdul tadi jawab hukuman ya. Iya. Kenapa disebut hukuman? Karena tidak sesuai dengan permasalahannya. Dia terlambat hadir tapi disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Konsekuensi, Bu. Benar sekali, konsekuensi ya. Terhubung ya. Bapak Ibu di situ dia diminta untuk membersihkan coretan yang dibuatnya sendiri. Nah, yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan topi ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, Bu. Oke, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, Bu. Oke, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau kita terus ngecek Konsekuensi. konsekuensi atau hukuman, Bu Ibu? Diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Hukuman ya, Bapak Ibu. Hukuman. Nah, selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman, Bu. Nah, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi.
Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, terakhir. Lari mengelilingi lapangan bola basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Hukuman, Bu. Oke, ada hukuman, ada konsekuensi. Yang benar Bapak Ibu konsekuensi, karena ini terhubung dengan pelajaran PJOK ya Bapak Ibu ya. Mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Oke, Bapak Ibu, saya melihat Bapak Ibu sudah paham mengenai hukuman dan konsekuensi. Nah, lantas kalau hukuman itu, ya Bapak Ibu, hukuman itu tidak boleh, lalu bagaimana dengan penghargaan? Nah, Alfikon mengatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar mereka berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu Alfikon yang mengatakan. Jadi penghargaan di sini nilainya sama dengan hukuman. Ya Bapak Ibu. Nah, ini juga dia membagi bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif. Ya. Nah, kenapa penghargaan itu tidak efektif? Karena kalau penghargaan itu efektif jika kita inginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan di dalam jangka waktu yang pendek. Nah, jika kita gunakan lagi penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan yang diberikan. Sehingga dia kehilangan motivasi internalnya. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun jadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya. Yang kedua, itu tadi penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan tidak efektif, ya, di mana suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan satu syarat atau dibuat dengan persyaratan hanya jika dilakukan ini maka dapat ini, gitu ya. Nah, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain bisa yang timbul adalah saya tidak akan berusaha keras lagi seperti sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu, ya. Dan jika kita ingin, supaya kita ingin orang itu juga terus-menerus melakukan apa yang kita inginkan. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Nah, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri, dan juga sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya Bapak Ibu. Nah, jika seorang guru, contohnya sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya ini termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Bahkan mereka juga tidak bersikap jujur kepada guru tersebut. Segala cara akan dilakukan. Nah, dan juga penghargaan ini menciptakan sebuah persaingan di dalam kelas. Padahal persaingan itu menciptakan sebuah kecemasan, ketidaknyamanan. Jadi mereka yang percaya bahwa mereka tidak dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan itu, mereka akan berhenti mencoba. Jadi penghargaan dapat merusak hubungan, ya Bapak Ibu. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ada riset menyatakan bahwa dalam sebuah percobaan, sekelompok orang, anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun, minta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda, gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar. Sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya,
anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Riset kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang setiap hari. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar. Dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka itu benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya yang benar. Nah, sini kita lihat bahwa penghargaan itu seringkali mengurangi ketepatan yang dibuat. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, pengamatan dilakukan kepada sekelompok mahasiswa ya Bapak Ibu. Ada sedang kerja praktik lapangan di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita. Nah, seiring berjalannya waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian, ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelah berapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasilnya kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus-menerus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa didapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Ya, ada guru yang meminta muridnya untuk menulis sebuah puisi dan mereka diminta untuk berpikir hadiah apa atau penghargaan apa yang mereka bisa dapatkan. Nah, kreativitas kelompok murid ini hadiah yang akan mereka terima. Ya, Bapak Ibu. Jadi penghargaan ini bisa mematikan kreativitas kita. Selanjutnya penghargaan menghukum. Kenapa disebut menghukum? Karena mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, mereka merasa seperti dihukum. Misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Mereka memberikan penghargaan dan hukuman itu adalah hal yang sama, nilainya sama, karena keduanya berusaha untuk mengendalikan perilaku daripada seseorang. Karena pada dasarnya manusia itu tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu yang lama, penghargaan itu terlihat seperti sebuah hukuman. Jika suatu penghargaan pun diharapkan, tapi kita tidak mendapatkannya, maka kita merasa seperti dihukum. Nah, sama halnya Bapak Ibu ketika kita mengucapkan nilai-nilai siswa di kelas, ya, kita bilang, Polan dapat nilai 7, Yurma dapat nilai 5. Itu adalah seperti sebuah hukuman yang memang tidak nampak langsung di wajah mereka, tapi di bagian dalam hati mereka itu pasti, wah, disebutkan nilai saya sudah jelek, disebutkan lagi. Padahal sebenarnya tujuan dari guru ini adalah memberikan sebuah penghargaan, mengucapkannya. Padahal itu juga sama nilainya dengan hukuman. Nah, yang terakhir adalah motivasi dari dalam diri, intrinsik atau internal. Di mana saat seorang anak belajar untuk pertama kalinya menggabungkan ya, kelas 1 itu menggabungkan huruf demi huruf, kata demi kata, sehingga anak ini menyadari bahwa dia bisa membaca. Disitulah muncul suatu kebahagiaan dalam dirinya, satu senyuman dalam dirinya bahwa dia menyadari bahwa dia bisa membaca. Nah, anak ini sangat gembira sekali karena dia menyadari dia bisa mempelajari atau menguasai suatu keterampilan yang baru. Nah, kesadaran yang muncul ini, Bapak Ibu, itu adalah sebuah penghargaan tanpa diberikan penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada anak kecil tadi, pada saat dia merasa bangga dengan pencapaiannya yaitu bisa membaca, maka sebenarnya kita sedang mengambil kegembiraan saat itu yang sedang dirasakannya secara alami. Nah, kita lanjut mengenai restitusi. Kalau tadi hukuman, konsekuensi sudah kita pahami lebih dalam melalui kuis juga.
kita mau restitusi. Nah, banyak Bapak Ibu di sini yang CGP, yang sudah GP itu sudah paham apa itu restitusi. Nah, bagi kita Bapak Ibu yang baru mendengar restitusi, mari kita sama-sama belajar. Restitusi membantu murid menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, ini dia ciri-ciri restitusi. Ya, yang pertama, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi fokusnya tidak hanya kepada mengurangi kerugian, tapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal yang baik kepada orang lain dengan kebaikan yang ada di dalam diri. Dua, restitusi memperbaiki hubungan. Ya, jadi proses ini menciptakan sebuah kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi pribadi yang jujur kepada diri mereka sendiri dan membantu mereka mengevaluasi dampak dari tindakan yang mereka lakukan kepada orang lain. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi yang dipaksa itu bukanlah restitusi, tetapi konsekuensi. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan yang mereka yakini tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu sehingga ketika murid melakukan sebuah kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Nah, demikian juga kebutuhan orang lain. Jadi untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali bagaimana perasaan mereka saat itu. Nah, yang keenam, selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang baik. Jika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Yang ketujuh, restitusi fokus kepada karakter, bukan tindakan. Ya, jadi dalam proses restitusi diri, murid menyadari dia sedang menjadi orang seperti apa dia, yang itu adalah menunjukkan fokus kepada penguatan karakter. Restitusi menguatkan. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar dapat mengubahnya. Yang kesembilan, restitusi fokus kepada solusi, bukan kepada kesalahan. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi ketika anak berbuat salah, Bapak Ibu, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka itu bisa melihat ke dalam diri mereka dan juga kita mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, contoh hukuman yang bertentangan dengan nomor 10 ini adalah ketika kita memanggil siswa depan berdiri dengan mengangkat kakinya, itu kita sedang memisahkan dia dari kelompoknya. Padahal kalau restitusi itu sendiri adalah mengembalikan murid yang melakukan kesalahan ini kepada kelompoknya dengan karakternya yang lebih kuat lagi. Perubahan dia lakukan. Nah, ini lanjut ya kepada keyakinan kelas tentang nilai-nilai yang dia percayai, ya, yaitu keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan sekolah saja, peraturan kelas saja? Nah,
Bapak Ibu, bahwa seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa benar. Nah, jadi selain itu, murid-murid pun juga perlu mendengar dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Dan apa tujuan utama dari peraturan tersebut? Inilah fungsi dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dengan bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi pentingnya keyakinan kelas adalah untuk membawa murid kepada sebuah keyakinan yang dia percayai dalam dirinya. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan, apakah kesalahan itu sesuai dengan keyakinan yang diyakininya? Nah, jadi kenapa tidak peraturan saja? Ini dia. Ada 7 alasan mengapa tidak peraturan saja ya. Jadi keyakinan kelas itu penting Bapak Ibu untuk membawa murid kepada apa yang mereka percayai sesuai dengan nilai-nilai yang dia percaya dalam dirinya sendiri. Ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nah, dari kalimat ini, dari kalimat peraturan ini, keyakinan apa yang dapat dipercayai oleh murid atau nilai kebajikan apa? Yaitu bertanggung jawab. Dilarang menghormati. Nilai kebajikannya adalah saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya mengenai komitmen dan menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelas atau nilai kebajikannya keamanan dan saling menghormati. Bergantian atau menunggu giliran atau antri, keyakinan yang didapat adalah menghormati orang lain atau berempati. Sedangkan menggunakan masker, nilai kebajikannya adalah untuk kesehatan dan juga keamanan. Nah, ada 7 prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah membuat keyakinan kelas di sekolah, ya, atau di kelasnya. Ada juga ini yang belum. Jadi, Bapak Ibu boleh dilihat, ya, banyak sekali di sumber-sumber di YouTube, bagaimana cara membuat sebuah keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Nah, yang pertama sekali, kita ajak dulu siswanya untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas atau di sekolah. Kemudian kita catat semua masukan-masukan di papan tulis atau di kertas besar sehingga mereka bisa dapat lihat hasil curah pendapatnya. Lalu, kan banyak nih peraturan-peraturan yang diberikan yang disampaikan oleh siswa itu banyak kalimat negatifnya. Contohnya seperti yang pernah saya lakukan, mereka menulis ribut gitu. Itu kalimat negatif. Nah, jadi di sini kita ganti kalimat negatif tadi jangan ribut menjadi tertib gitu ya. Menjadi kalimat positif. Nah, yang keempat, kita ajak mereka untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan apa yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya seperti tadi ya. Aturannya misalnya antri. Nilai kebajikannya adalah menghargai orang lain. Jadi kita ajak mereka untuk menemukan nilai apa dari peraturan tersebut. Nah, di sini tadi tidak perlu banyak-banyak keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah, 3-7 saja, supaya mereka bisa ingat. Kemudian kita ajak mereka untuk meninjau kembali dan menyetujui dan dibubuhkan tanda tangan pun boleh untuk keyakinan kelas itu, supaya lebih real, supaya lebih abdul ya. Nah, yang terakhir,
kita lekatkan di dinding kelas supaya dapat dilihat dan juga dapat dilakukan setiap harinya oleh siswa. Nah, ini dia Bapak Ibu contoh keyakinan kelas. Untuk di kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Nah, kalau di kelas 7 yang tingkatannya lebih tinggi lagi di SMP, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi Bapak Ibu ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, contohnya bertengkar, kita bisa mengembalikan mereka kepada keyakinan kelas. Kita tanyakan apa yang menjadi sebuah keyakinan yang kita sepakati. Dan pasti dia ingat, oh saya harus menghormati semua orang. Begitu. Nah ini nanti tugasnya restitusi untuk ke sini ya Bapak Ibu. Nah, lantas mengapa ya siswa itu melakukan kesalahan? Nah, jadi di sini jawabannya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan yang telah disepakati, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima penguasaan. Oke, nah Bapak Ibu kita lihat dulu kasus ini. Kita sama-sama jawab ya Bapak Ibu ya. Nah, Ibu Tiarma, guru wali kelas 4 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Polan. Beberapa anak di kelas 4 telah datang kepadanya dan mengeluhkan Polan yang seringkali meminta jajan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Tiarma, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Polan melakukan hal itu? Nah, mari kita belajar dari kasus ini, di mana ketika Polan tadi menjawab, dia lapar, dan orang tuanya tidak memberi uang jajan, di sini Polan sedang memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup, atau survival ya. Nah, kalau jawabannya, dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia, atau ketika sehingga temannya itu melaporkan kepada gurunya dan gurunya memberitahu pada orang tuanya dan orang tuanya menjadi memperhatikan dia. Di sini kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Polan ketika dia melakukan ulah seperti itu yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau dia beralasan bahwa dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, di sini Polan sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Selanjutnya, ketika Polan menyampaikan bahwa dia merasa tidak puas dengan jajan yang dibelinya karena uang jajannya terbatas, oleh karena itu dia ingin mencoba jajanan teman-temannya yang beraneka ragam. Di sini Polan sedang memenuhi kebutuhan dasar yakni kebebasan. Dan yang terakhir, ketika dia melakukannya karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil jajanannya, dan menurut si Polan ini ekspresi teman-temannya itu lucu, dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya yakni kesenangan. Nah, jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Jadi bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi Bapak Ibu, murid-murid kita yang melakukan kesalahan atau yang melanggar peraturan, pasti ada hal yang dia usahakan, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi di sini, ya sama seperti kata Glasser, bahwa kapasitas untuk berubah, menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Tugas kita sebagai Bapak Ibu Guru, sebagai pendidik, kita identifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku siswa tersebut. Maka perubahan perilaku positifnya dapat dimulai dengan
mencari solusi untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang positif. Nah, ini Bapak Ibu boleh dibuka mikrofonnya, ya Bapak Ibu. Di sini ada Betty, seorang anak kelas 1 SD. Dia selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Tiur, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Betty. Nah, di sini Bapak Ibu boleh menjawab apakah dia memenuhi kebutuhan kesenangan, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau bertahan hidup. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, kalau jawaban si Betty ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, di sini kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Betty? Boleh dibuka mikrofonnya, Bapak Ibu? Kebebasan, Bu. Kehilangan kasih sayang, Bu. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Nah, jawabannya Ya, Bu. Bu, kesenangan, ya. Kesenangan. Nah, kalau jawabannya ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya? Cinta dan kasih sayang. Kekurangan kasih sayang, Bu. Ya, cinta dan kasih sayang, benar. Nah, kalau jawabannya aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Kebebasan. Cinta, kebebasan. Ya, benar Bapak Ibu, penguasaan. Jadi dia seolah-olah bisa menguasai gurunya yang mengejar dia gitu ya. Nah, yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Kebebasan, Bu. Benar sekali, kebebasan. Nah, jadi Bapak Ibu, apa alasan siswa itu pasti ada. Dia melakukan sebuah pelanggaran atau melakukan sebuah kesalahan. Yaitu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan cara yang bagaimana? Kitalah sebagai guru yang membawa mereka kepada cara yang positif. Nah, tentang dunia berkualitas. Kita bicara lagi tentang dunia berkualitas. Adalah tempat khusus di dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup, dan membuat diri merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi dunia berkualitas ini ibaratkan sebuah album foto yang berisi foto-foto yang patut dikenang, gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi diri dan memenuhi setidaknya satu atau lebih dari kebutuhan dasar. Nah, murid kita juga punya gambaran dunia berkualitas. Ya, tentu kita sebagai guru ingin mereka itu memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan, memerdekakan, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang mereka percayai. Ya, jadi tugas kita juga membangun interaksi yang memberdayakan, memerdekakan mereka. Maka mereka akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas mereka. Nah, untuk melihat dunia berkualitas ini, Bapak Ibu, kita lihat dulu posisi kontrol yang mana yang masuk ke dunia berkualitas ataupun yang membuat murid itu mempunyai dunia berkualitasnya. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, Bapak Ibu, selama ini kita di mana posisinya? Dari kelima ini. Kita lihat satu persatu. Nah, pada posisi kontrol penghukum, ya, di mana yang dilakukan guru itu, dia itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Apa yang dikatakannya? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, ini ada sebuah ancaman. Gitu. Sehingga hasilnya, murid memberontak, murid menjadi pendendam, murid dapat menyalahkan
orang lain. Dan bisa saja murid berkata, saya tidak peduli. Dan dampaknya, murid mengulangi kesalahan yang berulang kali, sehingga perilaku mereka menjadi agresif. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, di mana murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Ya. Nah, masuk ke posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru berceramah, menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam, dan juga dia berkata, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Nah, hasilnya mereka dapat menyembunyikan, bahkan menyangkal atau berbohong. Murid juga bisa berkata, maafkan saya bapak, ibu, begitu ya. Dan dampaknya mereka menjadi merendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru tadi di dalam dunia berkualitas. Yang ketiga, teman. Apa yang dilakukan guru? Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dia berkata, lakukan ya demi bapak atau demi ibu. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bereskan. Nah, hasilnya murid menjadi ketergantungan. Murid bisa berpikir, oh, saya pikir bapak itu teman saya atau ibu itu teman saya, gitu. Dampaknya bahwa murid menjadi tergantung kepada guru tersebut, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan sesuatu. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang terpenting di dalam dunia berkualitasnya. Nah, untuk pemantau, posisi pemantau, apa yang dilakukan guru? Menghitung dan mengukur. Yang dikatakannya kepada murid, apa peraturannya? Apa konsekuensi yang dilakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Gitu. Apa yang terjadi sekarang? Hasilnya, murid jadi menyesuaikan bila diawasi oleh guru tersebut, bila dipantau oleh guru. Murid juga bisa berkata, jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan dapatkan apa? Dampaknya, murid jadi menitik beratkan kepada dampak pada diri sendiri yang dapat diterimanya, baik itu hadiah ataupun hukuman. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru tersebut peraturan di dunia berkualitasnya. Nah, sedangkan untuk posisi manajer, di sini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Hasilnya, murid jadi dikuatkan karakter dan wataknya. Dan juga murid berkata, saya akan memperbaiki masalah ini dengan, jadi ada solusi yang dia buat sendiri. Dampaknya bahwa murid dapat mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kaitannya dengan dunia berkualitas, sini dia, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Jadi posisi manajer ini Bapak Ibu yang mau kita tempuh untuk menciptakan budaya positif ya di sekolah kita. Nah, oke, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol di atas yang sudah disebutkan tadi, kalau guru mengatakan selalu ya, pasti selalu yang terakhir selesai kepada muridnya, itu posisi kontrol apa Bapak Ibu? Manajer kah? Teman kah? Pemantau kah? Ayo, Bapak Ibu. Penghukum kah? Atau pembuat rasa bersalah? Yang pertama, posisi kontrol apa? Silakan boleh dibuka mikrofonnya. Oke, ini nggak nampak ya? Oke. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang nomor 1? Pasti selalu yang terakhir selesai.
dari kelima posisi kontrol tadi? Ayo boleh dibuka mikrofonnya Bapak Ibu. Ayo silakan Bapak Ibu. Ibu Krista, udah buka mikrofon? Penghukum. Oke, penghukum. Benar sekali ya Bapak Ibu ya. Penghukum. Selalu ya, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, kalau yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat Rasa begitu? bersalah, Bu. Ya, Rasa buat rasa bersalah. Yang ketiga, ayolah bantu Bapak, demi Bapak ya. Teman, Bu, teman. Teman ya. Nah, yang keempat, sanksi atau konsekuensi apa? Gitu. oh, Posisi kontrol apa di sini ya, Bapak? pemantau. Pemantau. Nah, kalau yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer, Bu, manajer. Manajer. Oke, Bapak Ibu sudah sangat ini ya, memahami mengenai posisi kontrol dari seorang guru. Nah, segitiga restitusi. Bapak Ibu pernah dengar kalimat segitiga restitusi? Nah, ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari tiga yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi yang paling dasar itu menstabilkan identitas. Sisi kiri validasi tindakan yang salah, sisi kanan menanyakan keyakinan. Kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk menggunakan posisi kontrol yang tadi yang kita telah bahas, kita mau kaitkan dengan segitiga restitusi. Dalam menstabilkan identitas, ya, pada teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Di sini kita bisa menguatkan siswa dengan menstabilkan identitasnya ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, kita bisa sampaikan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Tahu, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dan terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kalimat-kalimat ini, Bapak Ibu, bisa kita sampaikan ketika kita mau menstabilkan identitas siswa dari permasalahan yang dihadapinya. Ya. Karena semua orang akan melakukan hal terbaik yang mereka bisa lakukan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kaitannya dengan teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki alasan. Jadi bisa dalam validasi tindakan yang salah ini bisa kita sampaikan kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini untuk validasi tindakan yang salah pada segitiga restitusi. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kaitannya dengan teori kontrol bahwa kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dalam diri sendiri, berkaitan dengan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Kita bisa bertanya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, misalnya ini di siswa jadi kelas, kalau di anak di keluarga ya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, ini dia untuk menanyakan keyakinan pada segitiga restitusi. Nah, kita akan melihat contoh guru sebagai manajer, ya, dalam menerapkan segitiga restitusi. Kenapa sebagai manajer? Karena untuk menciptakan budaya positif, Bapak Ibu, sebaik-baiknya kita menjadi peran posisi sebagai manajer bagi murid kita. Dalam posisi kontrol manajer ya. Oke, bisa kita lihat Bapak Ibu sama-sama.
Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, baik Bapak Ibu. Dari video tentang contoh posisi manajer yang menerapkan segitiga restitusi, semoga semakin paham ya Bapak Ibu ya, bagaimana menjadi seorang guru yang menjadi posisi manajer di sini dalam dan juga menerapkan menerapkan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator Pak Rimhot. Apakah masih ada di tempat? Baik, terima kasih Ibu Nov. Diskusi yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana penerapan posisi 5 kontrol guru dengan yang namanya segitiga restitusi. Nah, hari ini saya memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Ibu apabila ada di antara Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan ataupun yang mau memberikan tanya jawab kepada narasumber kita, supaya terlebih dahulu Bapak Ibu boleh mengangkat raise hand dengan tanda icon yang ada di room virtual kita. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Ayo Bapak Ibu, silakan. Oke, ada Ibu Servi Simbolon.
dan ada Ibu Novra Tilova. Nanti langsung aja ya. Terlebih dahulu kami serahkan waktu dan kesempatan kepada Ibu Servi Simbolon. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Tadi kurang jelas saya dengar Pak. Mohon maaf Pak, kurang jelas. Jadi karena itu saya akan membuat satu pertanyaan Pak. Begini Pak, kalau tadi Ibu narasumber sampaikan tentang pujian yang pada saat ini tidak merupakan suatu yang sangat penting lagi bagi anak-anak, bolehlah kami katakan Pak, tidak sangat penting. Kalau begitu, kira-kira pengganti pujian kepada anak-anak, karena saya sendiri Pak sering memberikan pujian kepada anak-anak, baik itu secara langsung didengarkan oleh temannya, baik secara pribadi. Nah, yang saya sampaikan pujian kepada anak-anak Pak, banyak yang berhasil. Semakin giat, semakin rapi. Tapi memang Pak jujur bisa secara keseluruhan mereka mendengar, bisa saya panggil secara pribadi, saya memujinya. Pujian saya itu bisa membawa dia menjadi lebih baik. Nah pertanyaan saya Pak, kalau pada kesempatan ini yang saya pahami, pujian itu boleh saja membuat kurang baik kepada anak-anak. Kalau begitu apa Pak kira-kira penggantinya? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Okay, I will check first. Baik, terima kasih Ibu Servi Simbolon, pertanyaan yang sangat baik. Apakah mau langsung dijawab nih Bu narasumber? Boleh Pak. Oke, tadi katanya Ibu ini bahwa dari pemaparan Ibu tadi bahwa tidak lagi penting katanya ujian. Terus bagaimana nih? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Servi yang sudah bertanya mengenai pujian. Nah, saya luruskan kembali Bapak Ibu bahwa di sini yang dimaksud adalah penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Nah, Ya, jadi penghargaan maksud saya Bu. Ya, penghargaan itu berupa apa? Berupa benda atau sebuah peristiwa yang diinginkan. Nah, berbicara mengenai pujian, ya, pujian kan adalah sebuah kalimat yang dapat menyenangkan orang lain, begitu ya. Nah, kalau pujiannya tepat, gitu ya Bapak Ibu, misalnya anaknya mendapat nilai 100, kita memuji dia dengan ketepatan yang dia dapatkan, bahwa selamat Anda kamu mendapat 100 gitu. Itu tidak masalah gitu ya. Tapi kalau yang berlebihan itu contohnya dia dapat 100 lalu kita memberikan pujian yang berlebihan ya. Misalnya kita sampaikan selamat kamu dapat 100, memang kamu yang paling pintar di kelas ini, kamu yang paling ini paling. Jadi di situ membuat sebuah gap antara antara siswa yang kita puji dengan siswa yang mendengarkan pujian kita ini kepada dia gitu kan Bapak Ibu. Jadi pujian di sini yang dimaksud adalah tidak berlebih ya, tidak berlebihan, sesuai dengan kapasitas yang dia lakukan, sesuai dengan kemampuan yang dia lakukan gitu. Nah, penghargaan tadi atau kita katakanlah peristiwa yang diinginkan, sebuah pujian, kita memuji dia di kelas gitu ya Bapak Ibu. Akan efektif jika kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang dia lakukan, itu saja. Pujian akan efektif bila dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dilakukan, tapi jangan sampai anak ini jadi tergantung sepenuhnya kepada pujian kita, sehingga ketika kita tidak memuji dia, kita memuji orang lain, dia jadi berhenti untuk bersikeras, untuk berusaha keras seperti sebelumnya. Jadi itu dia, kalau misalnya apa pengganti pujian atau pengganti penghargaan? Ini tadi, restitusi gitu ya. Baik itu ketika dia melakukan kesalahan, ataupun dia sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi restitusi dari
kelima posisi kontrol yang kita lakukan, sebagai apa kita, sebagai manajer misalnya, dengan menerapkan segitiga restitusi tersebut. Jadi tidak ada pengganti pujian, restitusi itu yang dapat kita berikan kepada anak-anak. Itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, bagaimana Bu Selvi? Apakah sudah terjawab? Jadi perlu dipahami lagi mengenai pemberian itu, apakah motivasinya, karena kita belajar mengenai motivasi, ada motivasi intrinsik, ada yang ekstrinsiknya. Tadi ada tunjuk tangan, ada Ibu Nofra Tilopa Ferawati. Silakan Ibu Nofra, apakah ada mau dipertanyakan atau mau didiskusikan? Kami persilakan, Bu. Terima kasih Bapak Moderator. Apa kabar Ibu narasumber? Sehat ya untuk saat ini. Ini sebenarnya saya mau mencoba memahami dari segitiga restitusi yang kita lakukan. Karena kan yang kita ketahui ada 3 langkah yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi identitas ya Bu ya. Apa identitas dengan validasi yang kedua apa ya Bu tadi Bu? Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dengan yang pertama tadi identitas apa Bu tadi Bu? Menstabilkan identitas, Bu. Menstabilkan identitas. Nah, saya di sini Ibu, kadang kan di dalam permasalahan anak didik yang kita dapatkan itu kita mau terbalik-terbalik ya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anak didik. Karena tiba-tiba ya kita membuat yang namanya suatu perumusan ataupun menghadapi yang namanya masalah anak itu kita pasti melakukan yang namanya klarifikasi terlebih dahulu. Padahal kan kalau klarifikasi kalau menurut Ibu itu tergolong dengan mengidentitas yang bagian yang pertama atau yang bagian yang kedua, Bu? Itu aja Bu untuk pencerahannya. Terus bagaimana trik kita untuk membedakan untuk yang langkah yang pertama dengan langkah yang kedua. Seperti itu Bu. Terima kasih Bapak Moderator. Baik, terima kasih Bu Nofra Tilopa buat pertanyaannya mengenai segitiga restitusi. Ada tadi yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, terus ada lagi pertanyaan, bagaimana triknya gitu ya? Mungkin Ibu narasumber boleh langsung jawab, silakan Bu. Oke, terima kasih Pak. Nah, tadi saya dengar pertanyaan Ibu mengenai di mana letak kita mengklarifikasi kesalahan siswa ya. Nah, di validasi tindakan yang salah. Jadi di situ kita bisa bertanya mengenai alasan dari mengapa siswa melakukan kesalahan di situ. Di situ siswa dapat menyampaikan alasannya untuk memvalidasi bahwa tindakan yang dibuatnya itu salah. Sehingga siswa dapat mengetahui kesalahannya tersendiri. Nah, untuk menstabilkan identitas, semua orang punya kesalahan ya Bapak Ibu ya. Di sini menstabilkan identitas bahwa semua orang bisa melakukan kesalahan, sehingga supaya siswa tersebut tidak merasa sendiri, kita juga bisa sampaikan bahwa berbuat salah itu sifatnya manusia, karena tidak ada manusia yang sempurna, begitu ya. Jadi kita mau menstabilkan dulu identitas gagal yang dia lakukan, dia kan sedang masuk ke dalam posisi identitas gagal nih. Kita mau mengarahkan dia kepada identitas sukses dengan melanjutkannya, yaitu ke menanyakan keyakinan, sehingga dia dapat masuk ke identitas sukses dari kegagalan yang dia lakukan dari kesalahan itu. Begitu. Bagaimana Ibu Nofra?
Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Berarti untuk yang namanya klarifikasi itu memang ke dalam validasi tindakan yang salah ya Bu ya. Jadi terima kasih Bu untuk jawabannya. Semoga ini bisa saya lakukan nanti ya Bu. Iya Ibu. Kembalikan kepada Pak Rim. Speakernya Pak Rim. Ya, baik, terima kasih untuk jawaban dan tanggapan daripada Ibu narasumber. Terima kasih Bu Nofra buat pertanyaannya. Baik Bapak Ibu semuanya, apakah masih ada yang mau didiskusikan atau masih ada yang mau dipertanyakan? Kami buka satu orang lagi, penanya terakhir mungkin. Oke, Bapak Ibu. Baik, bagaimana Bu narasumber? Apakah kita tutup sesi tanya jawabnya? Boleh Pak, kalau tidak ada lagi yang bertanya, tapi saya lihat Ibu Servis Simbolo masih raise hand. Atau yang tadi ya? Yang tadi itu Bu. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru dan Ibu narasumber yang sangat luar biasa yang memaparkan bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Dan satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, baiklah kita mempraktekkan atau mengimplementasikan bagaimana posisi kita sebagai seorang guru, pinomat, dan minimal harus bisa sebagai push control, sebagai manajer dan pemantau Bapak Ibu. Kemudian tadi sudah dipaparkan kepada kita bagaimana segitiga restitusi yang akan kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Mari lebih lagi belajar Bapak Ibu, gali ataupun mengeksplor hal-hal yang positif di sekolah kita masing-masing. Hal-hal kecil yang akan membawa perubahan kepada sekolah kita Bapak Ibu. Dan sebelum kita berikan sebagai penutup Bapak Ibu kepada Ibu narasumber kita, mungkin boleh memberikan kesimpulan terakhir untuk kita laksanakan bersama atau penguatan kepada kita bersama. Kami persilakan Bu narasumber. Terima kasih Pak. Nah, sebagai penguatan bagi kita Bapak Ibu, banyak hal kita bisa lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif ini. Namun yang paling penting adalah tanggung jawab kita lah menciptakan suatu lingkungan yang positif agar siswa dapat tumbuh dalam situasi yang nyaman, situasi yang aman, sehingga ketika dia tidak mendapatkan tekanan dari lingkungan itu, dia dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik. Nah, jadi tugas kita sebagai guru, kita ciptakanlah suatu lingkungan positif di mana kita dapat saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama, sehingga muncullah sebuah kebiasaan baik, dan kebiasaan baik ini menjadi sebuah karakter yang baik, dan terwujudlah dengan budaya positif, di mana kita bisa menempatkan diri kita sebagai posisi manajer, menggunakan dialog segitiga restitusi untuk mewujudkan lingkungan yang positif di sekolah kita. Yang pastinya kita sepakati terlebih dahulu keyakinan-keyakinan kelas apa yang boleh dipercayai oleh siswa, yang bisa menjadi nilai-nilai kebajikan sehingga dia dapat membawa dirinya sebagai individu positif di dalam dunia berkualitasnya. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu buat kesempatannya yang sudah sama-sama kita belajar bersama tentang budaya positif. Dan mohon maaf Bapak Ibu bila ada kesalahan kata ataupun tindakan saya. Dan terima kasih buat waktu yang berharga yang Bapak Ibu telah berikan bersama-sama di webinar ini. Terima kasih, itu saja Pak Rim, silakan. Baik, terima kasih Ibu narasumber yang sudah memberikan penguatan kepada kita semuanya. Baiklah, kita menaburkan hal-hal positif di sekolah kita Bapak Ibu. Baik, sebelum kita tutup dalam doa, karena tadi kita sudah buka dalam doa, mohon izin Bapak Ibu untuk membuka kameranya supaya kita ambil dokumentasi untuk kita rayakan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu, boleh buka videonya sebentar. Mohon izin Bapak Ibu.
Oke, saya cek dulu. Satu kali lagi Bapak Ibu berikan senyum terbaik Bapak Ibu supaya kita lebih bersemangat lagi untuk memberikan hal-hal positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk videonya. Kami sudah melihat wajah-wajah yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan sebelum kita meninggalkan room virtual kita pada sore hari ini, kami mengundang Ibu Helen Pakpahan untuk menutup kita dalam doa. Silakan Bu, karena mama saya baru setinjak. Dibuka mikrofonnya, Bu. Kita berdoa. Terpuji termulia Engkau Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan, kami bisa mendengarkan budaya positif ya Tuhan yang sudah disampaikan oleh fasilitator Ibu Nopianti kepada kami. Kiranya Tuhan kami bisa menerapkannya kepada seluruh siswa kami Tuhan di tempat unit kami masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berikan lagi lebih hikmat-Mu, bijaksana-Mu buat fasilitator kami dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami kembali di tempat kami masing-masing. Tuhanlah yang memberkati kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Helen Pakpahan. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Pak Rim, sekadar Ya. informasi, Ibu Helen Pakpahan adalah kepala sekolah saya, Bu. Oh. Pantasan cantik kok. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Nopra. Terima kasih. Ya. Silakan meninggalkan room kita, Bapak Ibu. Terima kasih.